Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat water bath. Perlu kita ketahui, water bath merupakan peralatan yang berisi air yang bisa mempertahankan suhu air pada kondisi tertentu selama waktu yang ditentukan. Prinsip kerja alat ini, pada saat dingin, mensterilisasi steker dihidupkan, dipilih suhu atau temperatur yang diinginkan, dan pengaturan harus dilakukan sesuai dengan pembacaan termostat atau sesuai dengan suatu sistem pengawasan suhu. Fungsi dari water bath dapat digunakan: yang pertama, pemanasan pada suhu rendah 30 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Yang kedua, menguapkan zat atau larutan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, water bath menggunakan daya listrik yang rendah sehingga sangat ekonomis dan efisien pada laboratorium mikrobiologi. Water bath digunakan untuk menginkubasi kultur mikrobiologi. Macam-macam alat berdasarkan media pemanas. Yang pertama, tangas air. Yang kedua, tangas uap. Yang ketiga, tangas minyak. Dan yang terakhir yaitu tangas pasir. Bagian-bagian dari water bath: yang pertama, pengatur suhu. Yang kedua, pengaman kedudukan tinggi air. Yang ketiga, penangas air, bisa dilengkapi motor penggerak sehingga dapat berfungsi sebagai alat pengocok. Yang keempat, elemen pemanas dengan listrik. Yang kelima, tangas uap mempunyai 1 hingga 6 lubang untuk menaruh atau meletakkan benda yang akan diuapkan. Cara kerja dari water bath: yang pertama, air dimasukkan ke dalam bejana. Yang kedua, atur suhu yang dikehendaki dan dihidupkan water bath. Yang ketiga, masukkan benda yang akan dipanaskan ke dalam air. Letakkan benda pada salah satu lubang dan lubang lainnya yang tidak digunakan harus ditutupi. Baik, saya akan menjelaskan cara penyimpanan water bath. 1. Sebagai media pemanas digunakan air suling. Jangan menggunakan air sumur karena menyebabkan korosi atau perkaratan. 2. Selesai digunakan, jika menggunakan listrik, matikan arus listrik. Yang ketiga, jika hendak disimpan air, media pemanasnya harus dikosongkan. Yang berikut cara perawatan water bath. 1. Untuk perawatan, bersihkan alat hanya dengan lap bersih yang dibasahi air, kemudian lap dengan kain kering setiap selesai menggunakan alat. Yang kedua, box kontrol jangan sampai tersiram atau kemasukan air karena dapat berakibat tersengat tegangan listrik atau alat akan menjadi rusak. 3. Cara rutin air dapat diganti atau ditambah 1/2 bulan sekali. Yang berikut kalibrasi. Paling tidak dilakukan 2 kali per tahun. Termometer water bath harus dicek oleh petugas yang bertanggung jawab untuk hal ini atau seseorang yang diberi tugas oleh kepala laboratorium. Dalam kasus terjadi penyimpangan lebih tinggi atau lebih rendah 5 derajat Celcius yang ditunjukkan oleh termometer pada alat, harus ditentukan faktor koreksi atau suhu yang diinginkan atau suhu yang terukur dan dicantumkan secara jelas pada alat. Autoclave adalah suatu alat pemanas yang digunakan untuk mensterilisasikan suatu benda. Suhu yang dibutuhkan dalam suatu pemanasan autoclave yaitu antara 120 derajat Celcius sampai 134 derajat Celcius dengan waktu yang diperlukan itu 10 sampai 30 menit. Prinsip kerja autoclave adalah saat sumber panas mulai dinyalakan, air di dalam autoclave akan mulai mendidih. Uap air kemudian mendesak udara yang berisi di dalam autoclave. Kemudian, jika udara telah terganti uap air, katup udara atau katup uap akan ditutup sehingga tekanan di dalamnya semakin bertambah. Yang berikut adalah fungsi dari autoclave. Autoclave digunakan untuk membunuh
sebuah mikroorganisme, terutama digunakan untuk membunuh endospora. Untuk ketahuan teman-teman semua, endospora yaitu suatu sel resisten yang diproduksi oleh bakteri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada autoclave. Bagian-bagian pada autoclave yang perlu kita ketahui ialah yang pertama, satu, timer. Bagian pertama pada autoclave ini adalah timer. Fungsi dari timer ini adalah untuk mengatur waktu berapa lama proses sterilisasi medis sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, katup uap. Bagian yang terdapat dalam autoclave listrik ini adalah katup uap. Meski ukurannya sangat kecil, namun bagian ini sangatlah penting, khususnya dalam mengeluarkan uap air saat proses sterilisasi berlangsung. Yang ketiga, pengukur tekanan. Ada pula dalam autoclave adalah bagian pengukur tekanan uap dalam autoclave, terutama ketika Anda sedang melakukan proses sterilisasi. Yang keempat, tombol on dan off. Bila tombol ini tidak berjalan dengan baik atau rusak, maka bisa dipastikan autoclave tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan korsleting bila tidak ditangani. Yang kelima, termometer. Sterilisasi akan membutuhkan suhu yang berbeda-beda dan tergantung pada benda yang disterilisasikan. Dengan adanya termometer ini bisa mengetahui suhu yang dibutuhkan selama proses sterilisasi. Yang keenam, sumber panas. Adanya lempeng sumber panas dapat membantu proses perubahan energi listrik menjadi energi panas. Lempengan ini biasanya terbuat dari kawat lilitan maupun tembaga dalam mengeluarkan energi panas, khususnya ketika digunakan dalam proses sterilisasi. Yang ketujuh, skru pengaman. Fungsi dari skru pengaman ini dapat menjaga tekanan uap di dalam mesin. Namun, kita harus memastikan skru tersebut terpasang secara rapat dan baik. Dan yang kedelapan, daya angsa. Fungsinya untuk bebas dari penambahan air. Bagian lainnya adalah vakum yang bisa mengisap darah dan uap dari ruang sterilisasi. Yang berikut saya juga akan menjelaskan tentang cara kerja alat autoclave. Yang pertama, kita harus cek dahulu volume air dalam autoclave, pastikan tinggi air dalam autoclave, pastikan tinggi air pada batas yang telah ditentukan. Lebih baik gunakan air hasil desterilisasi untuk menghindari adanya karak atau karat. Yang kedua, masukkan peralatan, alat dan bahan. Pastikan semua bagian alat medis yang akan kita sterilisasikan terkena air, khususnya botol tertutup ulir. Kendurkan tutupnya agar air bisa masuk. Yang ketiga, tutup autoclave dengan rapatkan kencang agar uap air tidak keluar. Klep pengaman autoclave jangan dikencangkan dulu. Yang keempat, nyalakan autoclave lalu atur timer minimal 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Yang kelima, tunggu air mendidih untuk menciptakan uap yang memenuhi komponen autoclave dan terdesak keluar dari klep pengaman. Kencangkan klep pengaman sampai selesai. Waktu 15 menit dihitung mulai dari tekanan sampai 2 atm. Yang keenam, jika alarm berbunyi tanda selesai, tunggu tekanan dalam kompartemen turun sehingga tekanannya sama dengan udara di lingkungan atau dengan angka 0. Yang ketujuh ini, angkat isi autoclave dengan hati-hati.
Yang terakhir, cara penyimpanan autoklaf atau cara perawatannya. Yang pertama ini kita pastikan listrik selalu stabil. Yang kedua, gunakan selalu minimal aquades. Ketiga, selalu kuras air pada chamber autoklaf maksimal 5 kali operasional. Yang keempat, pastikan air dalam canber selalu cukup. Dan yang kelima, selalu kalibrasi autoklaf. Cara perawatan autoklaf yaitu 1. Gunakan autoklaf sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kerusakan. 2. Apabila autoklaf telah selesai digunakan, colokannya dicabut dari tempat colok untuk mencegah terjadinya kontaminasi. 3. Air aquades yang ada di dalam autoklaf sebaiknya dibersihkan atau dikuras dengan bagian dalamnya menggunakan lap kering jika selesai digunakan. 4. Pastikan di bagian dalam autoklaf benar-benar bersih. Jika masih belum bersih, masukkan lagi air ke dalam autoklaf dan dikuras lagi dengan lap. Lakukan kegiatan ini berulang-ulang sampai bagian dalam autoklaf tersebut benar-benar bersih. 5. Simpan autoklaf pada tempat yang kering dan bersih. Cara kalibrasi autoklaf yaitu untuk mendeteksi jika autoklaf bekerja dengan baik atau sempurna, dapat digunakan dengan pengujian mikroba yang bersifat termofilik dan memiliki endospora, yaitu Bacillus Stauropermopilus dalam bentuk kertas spora strip, dimasukkan ke dalam autoklaf dan disterilkan. Setelah proses sterilisasi, kemudian ditumbuhkan pada media. Jika media tetap bening, maka autoklaf bekerja secara baik.